Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah amma ba'du. Ayol ikhwah, saudara-saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Pada tausiah singkat kali ini, Al-Fakir ingin mengambil tema bahayanya sistem kapitalisme ketika diadopsi seorang muslim. Ayol ikhwah, azani azakumullah. Terkait dengan bahayanya sistem kapitalisme bagi umat Islam, bagi dunia Islam, bagi negeri-negeri Islam ini, kami awali dari sisi akidah ataupun keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghil ghairal islam madina falyuqbal. Ayyuhal ikhwah, a'azani a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ayat 85 surat Ali Imran, menyampaikan bahwasanya wa may yabtaghil ghairal islam madina, barang siapa yang menjadikan selain dinul Islam, selain adimah Islam, selain sistem Islam, selain nidom, aturan, hukum Islam, falai yukbal. Di sini menggunakan lafaz lan, artinya tidak akan pernah sekali-kali pun Allah mengkabulkan, menerima sebuah amalan, apalagi sebuah sistem yang bukan dari Islam. Bahkan kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 85 ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang-orang yang menjadikan sistem kapitalisme, sistem buatan manusia, sistem yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang barat, Amerika dan sekutunya ini, nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita lihat tinjauan dari tahqiqul manat. Bagaimanakah realita, bagaimanakah wakil tentang kerusakan dan betapa bahayanya sistem kapitalisme ini. Sistem ini sudah rusak, sudah fasad, dan juga membuat kerusakan di mana-mana. Dan siapapun yang mendukung dan juga mengamalkan syariat ini ataupun aturan kapitalisme ini. Naudzubillah min dzalik, Allah yahdina wa iyyahum. Minimal bisa kita lihat bagaimanakah di bidang ekonomi, di bidang iktisad, ketika Islam mengharamkan, melarang riba, tetapi dalam sistem kapitalisme riba menjadi salah satu bagian cara atau meraih keuntungan sebesar-besarnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, mari kita lihat dari sisi sistem sosial ataupun bidang sosial. Dalam sistem kapitalisme seolah-olah sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Mana laki, mana perempuan, mana orang tua, mana anak. Mana guru, mana dosen, mana murid, mana mahasiswa, mana kiai, mana santri. Seolah-olah statusnya sama dan begitu bebas pergaulan di antara mereka, terutama laki dan perempuan. Munculnya lesbi, munculnya homo, itu semua adalah bagian-bagian terkecil dari ketika sistem kapitalisme, terutama di bidang sosial, kemudian diterapkan. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, azani azakumullah, sistem ekonominya rusak, sistem sosialnya rusak, sistem pendidikannya rusak, hampir semua sistem dari kapitalisme itu rusak, sebagaimana juga rusaknya komunisme. Oleh karena itu, saatnya seorang muslim kembali menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai miqyasul amal, sebagai standar kehidupan bagi kita umat Islam secara fardiyah, secara jamaah, bahkan juga ngurus daulah secara ruhiyah dan jasadiyah, menjadikan sistem Islam, aturan Islam, dinul Islam sebagai tolok ukur, barometer bagi kita sebagai seorang muslim. Al-Fakir jadi teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yulda, artinya janganlah seorang mukmin muslim itu kemudian
masuk ke lubang yang sama ataupun tersengat oleh binatang buas di tempat yang sama, di sarang yang sama, di lubang yang sama. Bagaimana saat ini umat Islam mestinya sudah belajar berkali-kali kita menggunakan sistem kapitalisme, dan kenyataannya umat Islam terjajah karena sistem kapitalisme itu adalah sistem yang menjajah, bukan dalam rangka mensejahterakan umat manusia. Rasulullah SAW juga berpesan, la dirara wa la dirar. Janganlah kita umat Islam ini bermain-main dengan bahaya maupun juga membahayakan orang lain. Dan jelas aturan, sistem, rule of game kapitalisme itu membahayakan, merusak umat Islam. Maka saatnya umat Islam menjauhkan, mencampakkan aturan kapitalisme dan kembali kepada syariat Allah. Syariat yang dibawa oleh junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam tausiah singkat ini. Semoga memberikan manfaat terutama dalam rangka mengisi dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan tahun ini. Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zukriya zukriya stala vista. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.